Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita hitung sudah berapa kali kita melaksanakan puasa Ramadan, bisa jadi sudah puluhan kali, belasan kali, termasuk juga sholat tarawihnya, khatam Qur'annya, sodakohnya. Pertanyaannya, lalu mana pahalanya? Katanya pahalanya besar, tapi mana? Sejak saya remaja hingga saat ini belum pernah merasakan dapat pahala. Betul nggak Pak? Nah, hadirin sekalian, manakala kita menanyakan tentang pahala, maka jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Siapapun orangnya, berapapun usianya, pasti akan mati. Nabi Nuh saja yang hampir usianya 1000 tahun tetap mati. Apalagi kita yang bukan nabi, ponakannya juga bukan. Ya, jadi pasti mati. Tetapi hadirin sekalian, di balik kematian itu ada suatu harapan besar. Apa harapan besarnya? Kita akan mendapatkan pahala yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Jadi pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala sholat, pahala zakat diberikan oleh Allah kepada kita nanti kalau sudah mati. Tepatnya kalau sudah datang hari kiamat. Makanya ayatnya berbunyi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi balasan pahala yang sudah selama puluhan tahun kita beribadah akan diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Kalaupun sekarang kita ini mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, rezeki, itu hanya sebagian saja yang Allah berikan. Nanti sempurnanya pada hari kiamat. Jadi lumayan Pak,
kita punya tabungan nanti setelah mati tuh. Ibaratnya orang kerja, ya nabung, Pak. Begitu pensiun, tabungannya diambil. Ya dia ngerembol. Akan tetapi, hadirin sekalian, hati-hati. Karena pahala itu diberikannya kelak nanti di hari kiamat, jangan sampai ketika kita masih hidup di alam dunia, pahalanya dirusak. Apalagi pahalanya sampai dihapus. Sehingga nanti di akhirat tidak punya pahala apa-apa. Gara-gara ketika kita masih hidup di alam dunia, sudah dihapus gara-gara kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan apa yang dilarang oleh Allah sehingga membuat pahala kita terhapus? Satu, kalau seseorang melakukan perbuatan syirik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nih, catat baik-baik dalam hati kita masing-masing bahwa pahala ibadah kita akan terhapus ketika kita masih di alam dunia saja gara-gara kita melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut apa, Pak? Musyrik. Ya, jadi orang yang berbuat syirik itu berarti orang itu orang musyrik. Orang musyrik jangan dianggap, hadirin sekalian, orang musyrik itu orang yang bukan Islam, bukan. Justru orang musyrik itu adalah kita-kitaan orang Islam yang percaya sama Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, salat, haji, puasa, zakat, sedekah. Tetapi dia juga melakukan ibadah kepada selain Allah. Salat iya, menyembah Allah, tapi juga suka menyembah yang lain. Menyembah apa contohnya? Menyembah patung. Ya, menyembah kuburan, menyembah pohon besar. Atau bukan menyembah, tapi meminta kepada Allah, meminta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Minta sama Allah, tapi minta juga sama yang lain. Sama kuburan. Kuburannya siapa? Kuburannya Mbah Buyut. Mbah Buyut, tolong sih. Ya, saya tuh kalau dagang selalu rugi. Tolong sih Mbah. Minta sama si Mbah. Hati-hati hadirin sekalian. Ya, itu bisa kategori perbuatan syirik karena minta kepada orang yang sudah mati. Atau kita ingin keberkahan. Kalau keberkahan itu datangnya dari siapa sebetulnya, hadirin? So, kalau salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu artinya apa, Pak? Berkah. Artinya apa? Keberkahan itu datangnya dari Allah. Maka jangan minta berkah kepada selain Allah. Ya, orang yang minta berkah kepada selain Allah, hadirin sekalian, bisa jadi orang itu telah berbuat syirik karena keyakinannya benda itu ya bisa membawa barokah. Contoh nih hadirin, punten ya. Kalau mau muludan di Kanoman, di Kesepuan itu ada ritual mencuci apa? Pusaka. Mencuci jimat yang ada keris, ada golok, ada tombak, ada nampan, ada piring. Ya, selama setahun disimpan, nanti menjelang muludan dicuci. Pernah nggak Pak lihat
ada orang rebutan air bekas cuciannya. Ada, hati-hati tuh. Air cucian itu kemudian diraup nang, dicepret-cepret nang, atau ada yang dibawa pulang. Untuk apa? Supaya berkah sawai, berkah wiwitan nih. Ya, supaya wajahnya nanti nom bae. Duh, hati-hati ya dari sekalian. Ya, oli berkah. Ya kan mending oli berkahnya. Daripada berkah masih mending berkat. Nah, apa berkat, Pak? Aduh, jinjingan isi apa aja? Ya, sego goreng, apa sambal goreng, dendeng, wah enak. Ya, itu berkat. Tapi kalau barokah datangnya dari Allah, hati-hati. Pernah beli bapak-bapak Bakamuludan tuku ali-ali. Oh, sering. Kok lagi pada, Pak? Ya, bapak Muludan enggak? Wong sing dindi kan dagang ali-ali ning kanan kanoman enggak, Pak? Ning sore wiwitan enggak? Ya, rame ngono kok, murah, bagus-bagus. Ya, kita kayak sering mono Pak. Oli beli Pak nganggo cincin kang tuku ning kanoman, Pak. Hah? Oli bener, Pak. Oli bagus. Bapak dua kang bagus, nek nani kita. Enak aja. Bagus oli, Pak. Enggak apa-apa. Ya, gagah. Tapi awas ki. Aja sampai dua keyakinan kita bakal nganggo cincin kian. Ya, kali gani ku selamat kita kok bening di baik kok. Dagang laris. Ya, jotos uang jontor. Ya iyalah, jotos uang yang jontor anak waktu Ya, hati-hati, Pak. Aja anak dua keyakinan atau bapak tuku pusaka nih kana. Ya, keris. Tinggalane mbu sapa lah kononnya. Eyang sapa. Terus dituku. Ya, dituku terus dipasang nih rumah. Selama anak keris kian, umakingki pasti selamat. Lamun sejene kebanjiran, umakin di kebanjiran. Lamun sejene kebakaran, umakin di kebakaran. Kenapa? Anak keris ya. Hati-hati itu, Pak. Ya, hati-hati. Aja maning kuan, aja maning keris, Pak. Quran be, Pak. Quran ditaruh ning dhuwur lawang dengan keyakinan supaya apa aja? Supaya berkah, supaya aja ana maling, supaya setannya aja manjing. Kira-kira Pak, setan mancing beli lamun ning dhuwur Quran, ning dhuwur lawang anak Quran, Pak. Mancing. Setan bisa melayu lamun Qur'annya diwaca. Lamun Quran ditaruh ning dhuwur lawang, Pak, supaya jana maling. Kira-kira maling masih mancing beli, Pak. Mancing, kecuali lamun Qur'annya dibaca. Bapak bengi-bengi, Pak, jam loro bengi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak kan ngerindik-rindik, Pak. Maling, Pak. Ya, begitu apa mancing, ide Pak Haji lagi baca Quran. Sudah mancing beli, Pak. Beli sebab uangnya masih melek. Ya. Tapi lamun Pak Kaji turu Qurannya ditaruh ning dhuwur lawang gitu tetep bae mancing. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati maning nggih. Bengian lagi kula masih remaja, masih nom, kinci wis tua, Pak. Jenggot wis putih. Ning kesepuan ke, Pak? Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Agung, ana saka, Pak. Saka tatal. Iku saka tatal tuh klimis, Pak. Klimis, kinclong, gara-gara apa, Pak? Wah, iku. Aja-aja mau kekian gitu. Iya, dilapi, Pak. Aduh, dianunan kian. Awas, Pak, hati-hati. Bagian anak ini jero masjid. Ya, tapi lamun anak iktikad, ya, dielus-elus kinki tinggalane wali kinki, ya, oli berkahe. Ya, atau masih ana nggih, Pak?
Singa Barong, Mbak. Paksi Nagaliman. Pernah ndeleng-ndeleng nggih? Ya, bagus beli Pak. Paksi Nagaliman. Wah, hebat. Kereta kencana tunggangan apa namanya? Sultan zaman dulu tuh. Ya. Itu bagus, Pak. Ya, badannya kuda, wajahnya apa namanya tuh? Naga kalau tidak salah sih, ada telalainya gini. Waduh, bagus, Pak. Nah, ning sore kok, Pak, ana wong ukup-ukup, Pak. Ya, bakar kemenyan. Aja-aja wong kieu nggih. Ukup-ukup, Pak. Iku, Pak, abue ka. Ya, dijaluk terus ngupai duit, ya ditukul lah. Wah, nganggo apa? Tak taburaken ning sawo. Supaya apa? Jadi sawo, supaya sawo berkah, tandurannya jadi bagus. Awas, hati-hati. Bisa-bisa amal ibadah hilang. Kamang kononku apa wong dudu Islam? Wong Islam, Bang. Aja wara-wara ge. Wong Islam. Wah, haji bisa. Aduh, tersinggung kita ge. Ya, aduh, hati-hati. Ya, jangan sampai ibadah kita hilang gara-gara berbuat syirik. Naudzubillah min dzalik. Itu siji. Loro. Nah, kang keloreng kok esuk wae. Wis bengi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.